tentang pencemaran nama baik. Ya posisi saya memang saya sedang ada di situ memang. Katanya ibu juga hamil, bener? Untuk saat ini mudah-mudahan saya belum. Saya nggak hamil. Jadi Norma kemarin datang ke sini konsultasi menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa dulu. Kita menghadirkan Norma. Mbak Norma. Kita manggilnya Mbak atau manggil Norma aja, Kak. usia emang berapa sih? Tahun ini 22. Baru 22 tahun. Enggak banget kayak Po Alpa ya. Iya. Dan saya juga lihat itu di interviewnya Norma di YouTube-nya Denny Sumargo yang nonton sampai 23 juta. Itu dia. Dan ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan gara-gara itu katanya Denny Sumargo juga dilaporkan sama Norma, dilaporkan sama pihak mantan suami. Iya. Emang saya nggak ngelakuin gitu Pak. Dari pihak Ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada perjinahan gitu Pak. Sangat kaget ya adanya peristiwa ini. Kenal dengan mantan suami itu sekarang sudah mantan ya? Iya. Sudah ketok palu. Berapa tahun kenal dengan Rozi? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Berarti dari usia 17 tahun. Iya. Nah, kan kenalan dengan Rozi itu berarti kenal dengan keluarganya Norma juga. Iya. Berarti kenal dengan ibunya Norma juga. Sejak masih pacaran. Iya. Katanya memang dari dulu sudah terlihat nyaman. Kalau katanya kan dia juga sempat bilang kayak gitu kata di asistennya jadi beberapa gitu. Kalau dari aku sendiri sih ngeliatnya ya biasa aja kan, tapi nggak tahu kalau nggak ada akunya. Iya. Kan tanggal di depan sampai belakang. Iya. Memang melaporkan balik ya Siapanya tuh Kak? ke Rozi melaporkan Norma. Iya. Melaporkan Denny Sumargo juga ya. Katanya ngelihat dari berita-berita sih infonya gitu. Kak Densus juga katanya dilapori. Jadi kamu udah nggak ada komunikasi sama mantan suami, nggak ada? Udah nggak ada. Sekali sedikit pun nggak ada? Udah nggak ada. Sama ibu kamu pun nggak ada? Udah nggak. Oke. Sebelumnya kamu tuh tinggalnya bersama orang tua. Ketika menikah berpisah. Ya, waktu tempat tinggal. awal pernikahan sih masih bareng di rumah bapak. Tapi selang beberapa bulan itu pindah ke kontrakan punya si ibu mantan suamiku ini. Nggak jauh juga dari rumah aku. Oh, mertua kamu? Iya. Nggak jauh dari rumahku juga gitu. Waktu kamu ngobrol di podcastnya Denny Sumargo, itu kamu waktu speak up itu maksudnya apa? Karena memang kamu kesel atau memang kamu mau memberikan efek jerah sama mantan suami atau mau sekedar curhat atau edukasi atau apa niatnya waktu itu? Soalnya kan waktu itu udah banyak ya berita-berita yang udah bertebaran yang nggak bener gitu. Bilangnya baru apa sih pacaran udah 5 tahun terus nikahnya baru 3 hari terus kegerebek segala macam. Itu kan berita-berita udah nggak bener gitu, makanya aku datang ke Kadensu itu untuk mengklarifikasi itu. Dan menurut aku setelah dari situ udah aku juga nggak akan mau kemana-mana karena menurutku udah beres. Ternyata kan dari pihak mantan justru itu asal muasal menyebar lebih dahsyat lagi ya? Iya, dari situ kan dia juga ngelaporin aku. Terus yang katanya undang-undang ITE, terus nggak lama lagi ada datang somasi. Jadi dia yang trauma dengan perempuan ya? Iya katanya, dia kan. Padahal sebetulnya maaf ya, justru yang harus trauma adalah Norma. Tapi kamu trauma? Enggak trauma kok. Tapi kamu sebel sama ibu? Enggak. Komunikasi tapi enggak? Udah enggak juga. Jadi sebel enggak komunikasi enggak. Jadi gimana? Kalau dari perasaan aku sih sebenarnya kalau sedih sakit hati sih pasti ya gitu. Tapi ya balik lagi kan itu juga tetap ibu aku, mau gimana pun tetap ibu aku. Tapi udah nggak ada komunikasi lagi. Udah nggak mau komunikasi tapi dia nggak benci nggak ini. Ya. Oke. Ini luar biasa ya, 5 tahun kenal dengan pacaran, menikah tuh berarti total baru 1,5 tahun. 1,5 tahun menikah ya. Lebih lama pacarannya ya? Iya. Tapi belum sempat hamil. Belum. Jadi sekarang ya untung belum sempat hamil ya, maksudnya jadi kan kalau udah ada anak tuh
urusannya jadi Iya, beda lagi banyak lah. lagi. Katanya si Rozi itu sempat frustasi gara-gara dia dijelekan gitu, maksudnya berita yang nggak bagus. Katanya si Rozi itu sampai mau mencelakakan dirinya sendiri. Mau bunuh diri? Mau bunuh diri. Itu kamu dengar nggak? Oh, aku nggak tahu kalau ke situ. Aku nggak bisa ngomong apa-apa sih gitu. Itu kenapa dia sampai mau bunuh diri segala macam? Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Maaf ya, kita berusaha melihat dari berbagai macam sisi. Selama ini kan kita mendengarkan dari sisi Norma Risma. Nah, ada saya mendengar dari pihak Rozi katanya, kenapa dia sampai berpaling ke wanita lain kalau yang diarahkan ke dia seperti itu. Katanya karena Norma, maaf ya, kalau sebagai istri katanya kurang perhatian, jarang di rumah. Betulkah? Kalau aku kan kerja ya Kak, berangkat jam 9, pulang jam 8 gitu. Kan menurut aku hidup itu pilihan. Kan dia tahu dari sebelum kita nikah juga kan aku udah kerja gitu. Harusnya dia juga bisa paham dong gitu. Kalau kegiatan aku ya sehari-harinya kerja gitu. Kerja Dan bidang apa? aku kerjanya jadi admin online shop Kak. Oke, Di toko baju. dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Sementara Rozi kerja di minimarket, betul? Iya, betul. Kerjanya dari jam? Dia shift-shiftan gitu sih Kak. Oke. Terus apa yang mau kamu lakukan sekarang? Kamu siap cari suami lagi? Atau kamu mau sendiri dulu? Atau ada upaya nggak? Saya mau baikan dulu sama ibu saya atau gimana? Kalau untuk sekarang aku pengen hidup yang lebih baik lagi, pengen ngelanjutin kuliah aku karena kan dulu sekolah kan belum sempat kuliah. Jadi pengennya udahlah ini semua tuh aku udah capek gitu. Aku pengen semua ini udah hilang, maksud dari media udah nggak ada berita-berita lagi karena aku juga mau fokus kerja, pengen ngelanjutin kuliah, pengen ngebahagiain bapak juga. Ya, gitu, bahagiain bapak. Iya. Nah, ibu gimana? Kan kalau sama suamimu udah pisah, udah. Tapi kok ibu itu kan nggak ada nama mantan ibu ya? Bekas, iya bilang. Sama ibu hubungannya gimana? Semua orang tuh gini, gimana hubungan sama emaknya ya gitu. Kalau sampai sekarang aku belum ada komunikasi apapun Kak. Ibu di mana sekarang? Ibu ada di Jakarta. Nggak bareng bapak? Udah enggak. Udah pisah juga? Udah pisah, masih secara agama tapi belum diproses ke pengadilan. Kamu tinggalnya sekarang sama siapa? Om bapak? Aku tinggalnya masih di kontrakan cewek yang disediain sama bos. Oke. Nah, berarti kalau kamu sudah resmi secara hukum pun sudah pisah. Iya. Bapak sama ibu belum. Tapi sudah pisah secara agama. Iya. Tapi katanya kamu tetap sedih ketika melihat muka ibu kamu dijadikan meme atau meme. Iya, itu sedih karena kan gimana pun juga itu tetap maaf. Iya, ibu gitu Kak. Udahlah gini aja lah. Kita mendingan sekarang undang pengacara yang mungkin lebih bisa menjelaskan lebih detail tentang gimana nih akan seperti apa. Katanya dihubungkannya dengan UU ITE seperti itu. Ya. Bagaimana reaksi Bang Hotman ketika dihadiri? Menurut Undang-Undang ITE yang ada peraturan pelaksanaannya SK bersama Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Kominfo, apabila yang diberitakan itu benar, itu bukan pencemaran nama baik. Kalau benar. Benar. Makanya sekarang apakah benar atau tidak? Masih kita sama-sama bertanya. Ada dua pertanyaan kunci. Benar nggak warga desa atau apa sih? Warga kampung pernah mengintip dari lubang angin ketika dua orang itu mertua sama itu lagi apa yang dilihat dari lubang angin? Katanya waktu itu pas dilihat tuh dua orang itu ibuku sama mantan suamiku lagi nggak pakai baju itu sebelum penggerebekan ya? Iya. Itu yang dilihat? Iya. Oke, kemudian dua-duanya nggak pakai baju. Iya. Lagi ngapain itu ya? Gerah. Yang kedua, kemudian benar nggak ada penggerebekan oleh warga kampung? Betul. Itu berapa hari sesudah diintip dari lubang angin? Kurang lebih 1 bulan Pak setelah Satu bulan. Waktu rapat RT dan warga kampung, benar nggak orang yang menggerebek itu mengatakan bahwa mereka melihat apa yang dilihat di dalam? Waktu digerebek gitu loh. Di hari itu ada pengintipan, sebulan kemudian karena katanya tiba-tiba ada yang masuk ke rumah itu, ibu ya, yang datang tuh ibu kan ya. Akhirnya pernah curiga ya, digerebek ternyata dalam kondisi di kamar satu di kamar mandi, tapi nggak pakai baju gitu. Itu yang dijadikan dasar
akhirnya heboh. Iya. Aku mau tanya sama Bang Hotman, kenapa Bang Hotman mau membantu Norma? Iya, Bang. Apa yang nggak adil menurut Bang Hotman Iya. tentang Karena yang dialami ada Norma? sesuatu apa yang Hotman 91 itu adalah untuk kasus-kasus viral yang menyentuh rasa kemanusiaan, Ya. artinya yang extraordinary kasus. Karena kita ini kan sudah sama-sama juara lah. gua Tapi lagi. nggak Ya, pernah. iya, kita memang betul. Tapi kita kan tidak pernah makan pabrik sama hasilnya kan? Oh, nggak pernah dong. Kita pilih satu kan? Kita pilih satu. Pabriknya hasilnya. atau hasilnya? Bener. Kalau ini kan katanya diduga dua-duanya, makanya ini menarik. Nah, Rozi mengaku diminta uang 500 juta oleh Norma Risma. Apakah betul? Pada saat itu kan setelah 1 hari penggerebekan itu kan ibunya datang ke rumah aku gitu kan. Ibunya tuh maaf. Ibunya ibunya saya. Ibunya si laki. Iya. Berarti mertua kamu. Terus Bilang udah jangan panjang-panjang katanya gitu kan, damai aja itu mah katanya orang sirik katanya gitu. Tapi aku masih diem kan, aku masih di kamar, itu kan ngomongnya di ruang tamu. Akhirnya aku juga keluar, aku kesel kan, maksudnya kok malah bilang ini ada orang sirik gitu. Menurut aku kayaknya nggak mungkin deh warga juga atau tetangga-tetangga tuh sampai ngelakuin hal kayak gitu kalau cuma ngelihat 1 kali. Ada kecurigaan misalnya cuma 1 kali gitu. Dari situ namanya aku marah kan Kak, kesel, kecewa gitu tuh, sakit hati. Aku di situ ngomong ya waktu ditanya intinya aku mau lanjut atau enggak sama si mantan suamiku. Aku belum ngasih keputusan. Aku bilang mau lanjut atau enggaknya nanti aku pikirin. Kalaupun nanti mau berpisah, aku mau nuntut dia 500 juta. terucap saat itu. Iya, tapi Artinya dia mau lanjut atau apalagi kalau cerai, Iya. itu berhak dong dia kan? Ya, tapi terucap 500 juta tuh niat betul-betul minta 500 juta atau hanya sebatas ngomel doang gitu loh. kesel aja Kak, karena kan ya aku sakit hati loh gitu, kok aku sudah nemenin kamu kok malah disakitin kayak gini gitu, sampai akhirnya rame kayak gini. Dan nggak pernah kau desat terus kan? Mana 500 juta nggak pernah kan? Hanya sekali itu doang kan? Saya lintas doang kan? Iya. Apakah ada setor uang mereka? Kalau yang 500 juta aku nggak terima sama sekali Kak, karena ya aku juga nggak tahu kan itu 500 tuh aku mau nuntutnya kemana gitu. Namanya kesel, spontan aja. Alasan laporan pencemaran nama baik itu karena katanya di dalam surat gugatan, ya, surat gugatan cerai, pengacara dia menulis bahwa seolah-olah setelah digerebek katanya diarak keliling kampung. Padahal enggak. Itu yang katanya si cowok itu keberatan, kata-kata diarak keliling kampung. Terus dia bilang itu kan pengacaranya yang bikin, bukan dia. Tapi kalau digerebek benar ya? Benar. Makanya sebenarnya saya udah bilang sama dia, ya udah, itu kan laporan suaminya sudah, saksi-saksi sudah diperiksa. Nanti kau bakal repot dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang sudah waktunya kau bikin laporan polisi balik. Cuma dia bilang dia nggak tega sama ibunya. Tapi suatu saat kau harus memilih gitu loh. Tanya dia dong, kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu tidak mau melaporkan kepada mereka gitu? Dugaan itulah di perselingkuhan. Karena kan kalau misalnya dugaan perzinahan itu kan otomatis dua-duanya harus dipanggil kan Kak, kan itu tetap aja ibu aku gitu, aku nggak tega. Oke, seandainya kamu nggak takut kalau misal laporannya dia ini, meskipun ada Bang Hotman, ini kita ngomong kita terburuk lah ya. Seandainya ternyata jadi tersangka. Kalau aku sih yakin karena aku bener, insya Allah nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau dari pihak sana terus-terusan kayak ngelakuin lapor atau apa segala macam, itu juga bakal jadi pertimbangan buat aku untuk melaporkan balik. Tapi udah lapor ya kan? Udah lapor dan saksi-saksi sudah diperiksa. Saya udah bilang sama dia, sudah waktunya kamu untuk bertindak secara hukum. Soal nanti apakah dicabut lagi itu hal lain gitu loh. Oke. Ini tampaknya ada usaha untuk itu nggak sih Bang? Menutup kasus ini dengan ditutup dengan uang sebetulnya. Ya orang kalau sudah mempunyai kelemahan, dia akan berusaha untuk agar kasusnya tidak lanjut. Itu manusiawi, ya. Itu bisa saja, ya. Jadi mungkin itu juga lagi, makanya dia KDRT-nya nggak jadi kan? Iya. KDRT-nya nggak jadi, ya. Perceraiannya sudah jadi, kan perceraian kan perlu biaya. Ya. Sudah selesai. Yang belum dia ini, sekarang dia dilapor balik undang-undang ITE. Nah, sekarang dia apakah akan melaporkan dugaan perzinahan? Terserah kamu gitu loh. Oke, tapi berarti saya ulangi lagi, 50 juta total yang sudah diterima itu tidak ada hubungannya dengan 500? Enggak ada. Ya, takutnya ada hubungannya Bang. Karena udah 500 ya udah 50 dulu misal ya. Kata itu di luar.
Iya di luar lah sebenarnya. Aku juga minta uang itu, maksudnya melontarkan ucapan segitu tuh awalnya tinggi kan, mintanya supaya pihak sana itu nggak bisa memenuhi permintaan aku supaya aku bisa lapor gitu. Sebenarnya tujuan aku tuh ke situ Kak, bukan yang memeras atau aku pengen kayak mendadak. Minta sesuatu hal yang nggak mungkin diwujudkan gitu. Lagi pula, kalau seseorang merasa korban dan minta sesuatu in return kompensasi, itu bukan pemerasan, itu persyaratan. Balik ke yang kalimat tadi. Oke. Kalau nasihat saya ke dia, karena dulu kan belum pasti apakah dia dilapor suaminya. Kalau sudah pasti, kau bakal repot. Iya. Sementara kan ibu kamu tidak berusaha menghentikan dia. Padahal di satu pihak kau ada tenggang rasa tidak mau laporkan ibumu. Kalau sudah begitu, apa yang mau dipikir-pikir lagi? Karena kau dilaporin, ya lapor balik. Nanti kamu pasti repot, akan jadi terlapor, ya apa, kecuali kamu komunikasi sama ibu kamu, kasih tahu sama si Roji, udah jangan stop, udahlah. Iya. Itu maksudnya Bang Oji. Iya. Dan kalau dia sudah dengan kau buat laporan, mungkin dia akan berubah pikiran, dia akan mencabut laporannya. Takutnya udah dilapor, udah diperiksa. Kamu dipanggil, udah terpanggil kan? Iya. Lapor, terpanggil. Biarkan Norma sekarang istirahat dulu, berpikir lebih jernih lagi. Habis ini kita akan coba telepon yang sedang heboh juga. Vena Melinda akan menggugat cerai Ferry Irawan setelah menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur Kamis sore. Selama 3 bulan terakhir, Vena mengaku tidak bahagia serta mengalami depresi dan trauma berat hidup bersama sang suami. Nah, untuk Mbak Vena ini akhirnya Bang Hotman ikut turun tangan juga, Bang. Ya, jadi Vena telepon saya hari Selasa atau Rabu tuh. Dia lagi di rumah sakit dan saya kebetulan mau ke Bali. Akhirnya saya singgah hari Kamis di Polda Jatim dan saya minta waktu itu agar langsung BAP dibuat hari itu. Dan setelah dibuat BAP hari itu, menurut pengakuan dari Vena di BAP, ya, soal kebenarannya nanti dibuktikan di persidangan bahwa ternyata KDRT itu dia alami menurut laporan di polisi ya, sudah dalam 3 bulan terakhir, tapi maksimumnya itu yang kejadian tanggal 8 Januari kemarin. Ya, bahkan sempat tidak dinafkahi juga 3 bulan itu. Menurut Vena bahwa sejak dari awal pun Vena yang memberikan rekomendasi mencari koneksi agar suaminya itu dapat endorse ya. Mbak Vena sehat? Alhamdulillah sehat Irfan. Aduh, ingat gak sih dulu aku kalau ketemu itu aku bilang, wah awal yang buruk, akhirnya wah awal yang baik gitu. Sekarang kok berakhir buruk? Iya, itu udah qadarullah ya. Yang paling penting aku udah selamat. Yang paling penting sekarang aku udah recovery. Sekarang juga udah proses hukumnya berjalan. Itu udah jalannya Allah mempermudah semua. Insya Allah nanti ke depannya proses cerainya ya. Harus dipercepat supaya kasus ini cepat selesai juga gitu. Oke, tadi saya melihat tayangan katanya memang akan segera mengajukan proses perceraian. Sudah bulat sekali ya? Insya Allah bulat karena sekali lagi menurut aku kalau perkawinan itu harusnya sakinah mawadah warohmah ya. Iya benar. Mana-mana agama apapun tidak membenarkan kalau suami yang paling kita percaya, orang yang paling kita cintai itu bisa menyakiti kita tanpa kita bisa tahu kapan waktunya. Dan apa yang aku alami ini sudah menjadi hikmah luar biasa buat hidupku ya, bahwa kedepannya aku dikasih keselamatan, dikasih Allah waktu untuk bisa lebih manfaat ya, khususnya bagi korban KDRT. Karena buat aku yang paling penting dari korban KDRT adalah berani speak up, berani untuk memproses ini di jalur hukum, karena sekali lagi ini harus ada efek jera karena tidak ada pembenaran apapun. Jadi kalau kita sebagai perempuan penzoliman itu, siapa yang bisa membela diri kita? Yang pasti diri kita sendiri atas izin Allah. Karena
Yang aku rasakan bisa selamat kemarin itu karena Allah memberikan aku kekuatan luar biasa. Coba kalau aku nggak selamat, mungkin aku nggak akan bisa mengungkap ini semua dan bisa punya alibi yang lain lagi karena kita nggak pernah nyangka orang yang kita percaya itu bisa menjadi orang yang paling jahat ya, karena kemarin nyawaku hampir melayang dan itu menurut aku udah cukup ya gitu. Iya. Sekarang ini aku memang kurang tidur, jadi kemarin itu di tahap aku masih survive, mood aku tuh masih tinggi ya, tapi sekarang lagi di tahap shock ya, jadi aku nggak bisa tidur, aku deg-degan, setiap kali mau tidur aku ketakutan, aku bisa bangun sambil aku kayak dikejar-kejar orang, kemudian aku masih, ya itu kayak nggak nyangka aja, aku ngalamin hal yang aku pikir agak hanya di film gitu, tapi ternyata itu udah gitu loh ngelewatin ini. Mimpi buruk sekali itu sebetulnya ya. Itu tadi coba lu tanya yang maaf nih Mbak Vena, sedikit aja, bukannya menguak luka, itu kejadiannya aku dengar-dengar di berita kan ada yang dipiting, maksudnya ada yang dijedotin, ditindih. Itu bagaimana kebenaran Mbak Vena? Kenapa sampai hidungnya berdarah seperti itu? Ya, yang pasti kalau jelasin seperti ini nggak bisa lewat video call ya, karena nanti akhirnya sepotong-potong. Tapi kan semua juga bisa melihat ya, karena kalau tidak ada kekerasan nggak mungkin dong ada tersangka. Karena kan Polda menetapkan seseorang menjadi tersangka itu kan sudah cukup ada saksi yaitu saya, kemudian ada alat bukti yaitu visum dan juga CCTV yang ada di hotel memperlihatkan semua kronologisnya secara terang benderang, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah lebih daripada cukup. Karena sekali lagi KDRT itu kita paling penting modalnya adalah speak up dulu. Ini harus terungkap di permukaan. Yaudah Mama, hari Jumat ya Ma, datang ya Ma. Untuk bisa ngobrol yang lebih enak. Takutnya kalau sepotong-potong juga jadi fitnah. Betul, setuju. Karena tetap kuat ya, kita doain selalu kok. Ya, mudah-mudahan ada waktu buat kita nanti ya, Bapak Ena ya. Dah, assalamualaikum.